kalau sudah niat ada di majelis ilmu KHD teh tentu banyak godaannya, ngobrol lah ya, keenakan lihat HP KHD teh, kemudian nundutan, itu teh hal-hal yang akan menghalangi ilmu jadi ente jantan hidayah barhobeh tea gitu. Makanya kenapa tidak semua dijamin yang ada di majelis ilmu pulang jadi soleh, karena banyak rintangannya. Kalau di majelis ilmu itu ada setan walhan yang bergelayut cenate di sini nih ya, di bahunya terus we ngelekete ya gitu, aya anu geus gitu kan gitu, aya anu hayu we ngobrol, aya anu terus we WA jeung saha we gitu kan, sehingga naon sih nu barusan teh apa, nah ya wa kana minal khosirin, rugi cenah teh nu kitu mah. Maka niatkan ya, walaupun teteh sekarang mendadak diinformasikannya atau diberitahunya, maka mudah-mudahan banyak hikmah. Ini cara Allah menginginkan kita untuk menerima ilmu pada hari ini kan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk teteh kan begitu. Dan langkah teteh menuju ke sini adalah langkah penggugur dosa kecil teteh ya, amin kan teh ya. Nah begitu ya teh ya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Khataman Anbiya, Khotaman Anbiya, penutup para nabi, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sejenak kita menyapa dulu akhwatillah ibu bapak yang ada di YouTube ataupun di mana lagi Kang? Oh di TikTok, Masya Allah ya, ada jamaah TikTok, jamaah YouTube, Masya Allah ya sekarang mah ya. Jamaah itu bukan jamaah di majelis taklim seperti ini saja, Masya Allah. Memang kita harus melek informasi supaya niat kita syiar ya Kang ya, syiar berdakwah bukan hanya offline tapi harus melek informasi supaya tidak tertinggal ya. Tapi Bunda baru tahu ya, ada satu lagi mungkin di TikTok ya. Baik jamaah TikTok dan jamaah YouTube juga teteh-teteh yang Bunda banggakan, yang Bunda sayangi karena Allah dan Allah muliakan. Insya Allah kita akan membahas kalau tidak salah Al-Furqan, betul nggak? Aduh ya, Ibadur Rahman. Lihat Al-Furqan ayat berapa teh? Ayat 63. Coba lihat teteh, kalau tidak salah juga teteh sok di ieu tara sok di non teh tulis, ada nggak? Ada laras Al-Furqan, laras Al-Furqan ayeuna ayat berapa ya? Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah yang dipika cinta, dipika dedeh ku Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Ibadur Rahman ya. Baik teteh-teteh yang Bunda sayangi karena Allah ya. Yang pertama yang sudah kita bahas tentang sifat hamba Allah adalah apa teh katanya? Rendah hati atau tawadu atau tidak sombong atau takabur, berarti tidak takabur ya, al-kibru ya. Dan kita tidak akan membahas lagi karena pasti akan di situ terus ya. Maka yang kedua adalah apa teh? Yang ketika menerima kezaliman dibalas dengan kebaikan atau dengan perkataan yang baik, Masya Allah ya teh ya. Nah yang nomor 3 adalah orang yang melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Nah sekarang yang keempat ya. Oke, yang keempat adalah takut dengan azab Allah. Sok teh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. Ya. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Ya. Silakan untuk diartikan. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah, ini teh yang harus dihadirkan dalam iman kita, karena semakin paham ya seorang muslim, semakin paham dengan ilmu agama, maka dia akan semakin takut teh dengan azab Allah yang disebut dengan al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Sehingga ketika takut kepada Allah, maka ini menjadi rem untuk teteh melakukan dosa karena tahu gitu. Teteh yakin ya adanya alam akhirat. Jadi modal kita untuk takut kepada Allah itu yakin dengan alam akhirat, yakin dengan hari kiamat. Apalagi teteh sudah tahu misalnya ilmunya bagaimana Allah kemudian menghadirkan ya azabnya, ancamannya melalui neraka. Teteh sudah tahu ada neraka itu, neraka ini bagi yang tidak sholat. Nah itu tuh jadi motivasi supaya saya tidak termasuk orang yang kemudian diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah melalui perbuatan dosa. Di mana? Di dunia. Jadi kalau teteh ingin tahu bagaimana gambaran masa depan saya di alam akhirat, maka lihat diri teteh sekarang. Lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak melakukan yang baik atau yang buruk? Lebih banyak teteh melakukan dosa atau justru menghadirkan pahala? Karena dunia itu hanya dua hal, kalau tidak buruk, baik, ya kan? Kalau tidak siang, malam. Kalau tidak melakukan dosa, berpahala, gitu teh. Hanya dua itu. Mangga teteh ingin memilih yang mana, gitu. Kalau teteh merasa bahwa lah aku mah engkewe hari akhirat mah gitu, yang penting berpoya-poya atau menikmati masa dunia, ya kan? Nah berarti ya sudah, teteh akan lepas dari undang-undang syariat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ayo teh ketika bermuhasabah diri, tah ragap ka urang sadayana kepada kita diri kita. Ya, kita sudah sampai mana pakihupiddin, ya, paham dengan agama. Karena kalau teteh tidak bisa memainkan peran sebagai anak yang berbakti, gitu kan ya. Anak yang berbakti itu, ya, soleh itu perlu pemahaman. Maka kata Ibnu Abbas berkata, ya kan, ya Rasulullah, yang mendatangkan kebahagiaan itu salah satunya adalah pakihupiddin, paham terhadap agama. Ya kalau misalkan teteh sekarang belum menikah, ya kan, menerima gaji, kemudian teteh berikan kepada ibu karena tahu ilmunya, gitu. Ya, kenapa teteh koret ka inung? Bisa jadi karena kemampuan atau ilmu teteh hanya semedinya. Dah kalau tahu bagaimana padilahnya, keutamaannya berbakti ka inung, ka mamah, begitu kan ya. Teteh kemudian melakukannya, itu teh ada kebahagiaan kata Allah, gitu. Begitupun orang yang sudah menikah memainkan peran menjadi istri yang soleh, itu perlu ilmu. Ilmu naon? Bukan ilmu matematika, tapi ilmu Allah. Di mana ayana? Di majelis ilmu. Ay majelis ilmu di mana? Apakah di SIG? Bukan teh. Dahalakoh sapertos kieu yang dilakukan oleh zaman Rasulullah itu yang dilakukan. Makanya kan dulu Zaid bin Harithah penghafal Al-Quran termuda, tak ada teh teka caritakeun dina hadisna kemudian diwisuda oleh Rasulullah. Teu aya
Benernya Kang? Iya. Tidak ada.